tidak boleh menikah dulu. Ya, itu sangat berat gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini para pemirsa Mutakin TV? Alhamdulillah senang sekali bisa menyapa kembali para pemirsa Mutakin TV bersama saya Adilah di acara Bikin Cerdas, Bincang Mutakin Ceria dan Santai. Baik para pemirsa Mutakin TV, di sini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani seorang wanita yang sangat cantik yang menginspirasi, salah satu mahasiswa STAI yang memiliki prestasi yang luar biasa. Baik pemirsa Mutakin TV, kita ketahui bersama bahwasanya di Purwakarta itu banyak banget komunitas atau kajian gitu ya, atau permodelan. Salah satunya itu Miss Muslimah. Nah, yang mana Miss Muslimah ini tuh menjadi wadah penyaluran pengembangan bakat atau minat bakat seorang seluruh muslimah yang ada di Purwakarta. Baik, tidak menunggu lama lagi, kita akan berbincang-bincang nih dan sekaligus perkenalan pada hari ini bersama the winner Miss Muslimah Purwakarta tahun 2022 bersama Teh Ainita. Halo Teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya Teh, senang sekali Teh Ai bisa menyempatkan hadir di acara Bikin Cerdas Mutakin TV. Di sini kita akan berbincang-bincang Teh bersama teman-teman Mutakin TV perihal Miss Muslimah. Oke, gimana Teh kesibukan Teteh saat ini? Kalau untuk kesibukan kan emang sekarang tuh lagi menjelang pemilihan Miss Muslimah Purwakarta 2023. Terus juga ketambah saya juga kan sebagai semester akhir nih di STI Dr. Ken Mutakin, jadi emang bener-bener harus bisa memanage waktunya gitu, di antara harus menyusun skripsi dan juga harus fokus pada acara grand final yang dimana ini sekitaran 1 minggu lagi gitu. Masya Allah luar biasa, berarti udah ada ini ya, udah rekrutmen. Iya. Udah lama. Oke. Iya, Teh Ai ini tuh udah dari sejak kecil ya terjun ke dunia permodelan. Ya, kalau untuk terjun itu dari usia 5 tahun. Oh, Masya Allah. Kan kebetulan emang di pabrik bapak saya itu kan emang sering mengadakan acara-acara seperti kayak PHBI ya, Hari Besar Islam, yang dimana itu ada salah satu perlombaan tentang fashion show cilik, dan itu emang dari umur 5 tahun itu emang udah dididik supaya percaya diri gitu niatnya mah sama orang tua tuh. Jadi malah berlanjut sampai dewasa. Cuman emang sempat kepotong sih dari zamanan SD itu cuma 1 kali ikutan lomba lagi, terus MTS sama SMA-nya itu kepotong gitu. Jadi dilanjut pada saat kuliah. Oke, luar biasa. Berarti sekarang sibuk-sibuk skripsi ya Teh? Iya. Oke, sama grand final Miss Muslimah Purwakarta. Iya. Oke. Boleh Teteh kenalan dulu supaya teman-teman lebih mengenal nih gitu. Lebih berat tadi sebelumnya tadi udah dikasih tahu ya sama Teh Adila padahal ya. Oke, perkenalan lagi bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainita, winner dari Miss Muslimah Purwakarta 2022, yang dimana sekaligus mahasiswa semester akhir dari STAI Dr. Ken Mutakin Purwakarta, yang dimana juga prodinya sama mungkin ya sama Teh Adila, itu dari komunikasi dan penyiaran Islam. Itu dari tahun 2019 saya masuk pada jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini. Mungkin luar biasa. Oke. Boleh Teteh ceritakan perihal Miss Muslimah nih. Miss Muslimah itu seperti apa sih? Bagaimana supaya teman-teman yang lagi nonton lebih mengetahui gitu tentang Miss Muslimah. Oke. Miss Muslimah itu kan suatu komunitas ya, komunitas yang dimana di dalamnya itu banyaknya wanita-wanita yang bisa menginspirasi teman-temannya, tapi lebih utamanya itu membuat diri kita ya yang harusnya lebih jadi inspirasi itu gitu. Gimana caranya supaya bisa lebih baik lagi, bisa memberikan contoh ya untuk diri sendiri, terutama kan kalau misalkan bisa dibilang itu contoh yang paling utama itu harus diri kita sendiri ya, karena kalau misalkan kita nggak self-reward, gimana kita bisa menjadi motivator untuk teman-teman kita gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu ya. Betul. Nah itu dia. Jadi selain ini juga kan dari setiap kegiatan-kegiatan dalam 1 tahun kemarin saya itu kan ya ada banyak kegiatan-kegiatan ya
Antara lainnya kayak dalam PHBI itu kita harusnya banyak kegiatan bekerja sama dengan Kemenang misalkan ya untuk mengadakan event-event. Nah itu juga bisa termasuk ke dalam Miss Muslimah karena kan Miss Muslimah itu agamis ya. Nah tapi karena emang kita awalnya itu ada kata Miss yang dimana Miss ini sebuah permodelan atau perpijinan, jadi kita tuh nggak hanya fokus dalam dunia agama aja, tapi dalam kayak dunia endorse, terus kayak misalkan membuat vlog-vlog. Jadi kan apalagi sekarang lagi masa-masanya sosial media ya, yang dimana emang kita tuh dituntut banget untuk bisa membuat mini video atau vlog-vlog gitu yang bisa menginspirasi teman-teman sekalian gitu, supaya gimana caranya kita bisa nge-branding diri kita sendiri, gimana caranya supaya kita bisa menjadi contoh lah untuk teman-teman setidaknya ya, yang teman dekatnya gimana supaya percaya diri depan kamera, supaya bisa juga menghasilkan cuan mungkin ya. Untuk dunia sekarang itu kan banyak sekali ya, kita bisa ngepromosiin produk yang kita makan dengan mini vlognya yang diupload di media sosial. Nah mungkin itu sebagian dari tugas dari Miss Muslimah Purwakarta gitu. Selain kegiatan yang tadi disebutkan, apakah selama Teteh kan the winner tahun 2022 nih, selama Teteh menjabat, kegiatan apa aja sih yang sudah terrealisasikan gitu, yang barusan disebutkan yang lainnya? Kalau untuk angkatan aku, prokernya lagi ya mungkin ya. Kalau untuk prokernya itu lebih ke bincang asik. Kebetulan kan kita berfokusnya pada sesuai yang mengikuti zaman ya, karena emang sekarang kan kita banyaknya ini pengguna media sosial, jadi kita seringnya mengadakan bincang asik yang ada di IG Miss Muslimah Purwakarta, yang kemarin juga kebetulan kita tuh sudah dihadiri dengan banyaknya orang-orang yang istimewa banget ya, yang Masya Allah banget pengalamannya yang banyak banget. Ada juga dari alumni komunikasi dan penyiaran Islam juga ada, Teh Riris, kebetulan beliau juga masuk ke pemantik dari bincang asik. Ada juga dari Duta Jawa Barat juga masuk, terus juga dari orang-orang yang paham sekali dalam dunia perpijinan yang ada di Bandung, bahkan di Jawa Barat juga menghadiri, memberikan materi di acara bincang asik ini. Oke, luar biasa. Berarti Miss Muslimah ini tuh lebih memanfaatkan sosial media ya, Teh? Iya. Oke, luar biasa. Teteh boleh ya, Teteh kan selama menjabat setahun menjabat, kata pepatah setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Nah, apa sih yang Teteh feedback lah, bisa dibilang feedback dari Miss Muslimah? Tentu relasi dan pengalaman. Karena kenapa? Kita kan pasti berkenalan ya dalam acara program kerja bincang asik itu kan, kita yang asalnya nggak kenal sama orang-orang yang di luar Purwakarta jadi kenal. Karena emang kita kan harus sebelumnya ada basa-basi dulu ya gitu di chat. Nah itu kan otomatis kita kenalan, kita punya ilmu juga dari bincang asik itu, dari materi-materi bincang asik itu kita jadi punya ilmu. Oh iya ya, ternyata yang kita nggak tahu jadi tahu gitu. Kayak ilmu baru ya? Iya, ilmu baru juga. Terus juga tambah-tambahnya juga, jadi kita tuh punya inspirasi juga dari orang lain gitu. Selain kita menginspirasikan orang lain, kita juga punya tambahan ilmu gitu dari orang lain. Oke, luar biasa. Berarti menambah relasi, menambah ilmu baru juga. Iya. Oke, Teteh, menurut Teteh nih kan standar kecantikan di Indonesia Teh bahwasanya harus tinggi, putih, langsing ya. Nah, menurut Teteh arti cantik untuk diimplementasikan di Miss Muslimah itu seperti apa? Sebenarnya cantik dalam dunia pigeon itu nggak harus putih. Karena kita lihat sendiri ya bahwa Miss Internasional, Miss Indonesia sendiri nggak semuanya yang memenangkan winner itu yang berkulit putih. Itu ada dari berkulit ya, selain putih juga ya. Jadi istilahnya bukan dari fisik saja, tapi relatifnya cantik dari dunia permodelan itu dari cantik akhlak dan juga pikiran. Itu sih yang paling utama. Apalagi dari Miss Muslimah juga ya, ini penobatan sebagai winner selanjutnya nih ya, bisa dibilang kasih bocoran ya ini. Untuk winner selanjutnya ini, kategori cantik dalam dunia muslimah tentu harus bisa memanfaatkan kecerdasan dan kepintarannya itu untuk bisa merealisasikan apa yang ia inginkan. Jadi ide-ide itu yang bisa menginspirasi teman-teman. Jadi percuma kan kalau misalkan emang cantik, kulit putih, tinggi gitu, tapi kalau misalkan dianya nggak bisa merealisasikan pemikiran dan pemahamannya, itu kan kurang juga ya gitu. Nah jadi mungkin yang dari muslimah sendiri
kategori cantik itu ya dari cantik akhlaknya, cantik pikirannya gitu. Jadi bisa lebih mengutarakan apa yang ide-ide dia gitu yang akan dituangkan di Miss Muslimah ini. Oke, luar biasa ya Teh. Boleh Teh, kan setiap menjadi the winner itu pastinya ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, boleh Teh ceritakan awal mulanya Teteh atas pencapaiannya menjadi the winner Miss Muslimah Purwakarta tahun 2022. Oke, sebelumnya tuh aku niat masuk Miss Muslimah itu di tahun 2020. Karena kan emang ini Miss Muslimah itu keanjlok satu ya. Jadi dari awal mulanya angkatan pertama itu 2019, terus selanjutnya 2020, terus lanjut ke 2022. Karena dari zaman itu kan corona ya. Nah, jadi 2021-nya nggak ada pemilihan gitu. Nah, jadi dari 2020 lanjut ke 2022 gitu. Nah, sebenarnya aku tuh lagi pengen banget jadi masuk ke dunia pageant itu dari 2020. Cuman karena melihat masih minim nih ya percaya dirinya, masih kayak mau enggak gitu. Soalnya kan emang aku sempat kepotong ya dari SD, SMP sampai SMA tuh aku kepotong dalam dunia pageant. Jadi baru ada niatan tuh di awal 2022 gitu ya kalau nggak salah tuh. Jadi mau banget lah ya istilahnya mah daftar tuh, rencananya tuh di 2022 tuh. Setelah daftar itu di bulan Februari karantina, ikutan tes kayak itu. Awalnya emang deg-degan. Emang kebetulan pas awal tes itu kebetulan wawancara di awal 2022 tuh kebetulan lagi ada kegiatan Hima Kopi juga. Jadi emang bener-bener udah panik, nggak mempersiapkan materi apa-apa, yang aslinya niat nih sempet putus asa karena emang harus mengurus dalam dunia perkuliahan. Kebetulan emang Hima Kopi lagi ada kegiatan, cuman alhamdulillah bisa dihandle, alhasil bisa tes dengan belum ada persiapan materi apa-apa. Emang sempat ngedown, cuman karena emang dari sebelum-sebelumnya juga aku banyak pelajaran, bisanya aku ngomong, bisanya aku percaya diri ini banyak pelajaran dari Mutakin, termasuk dari komunikasi dan penyiaran Islam ini. Jadi walaupun aku belum ada persiapan, tapi bismillah, dan itu ditanamkan sama dosen-dosen dari Mutakin, terkhusus dari komunikasi dan penyiaran Islam ini gitu. Jadi kamu harus percaya diri, kamu akan bisa ngomong kalau kamu bisa tenang dirinya. Nah, ada salah satu dosen yang ngamarin aku seperti itu. Makanya pas ketika aku wawancara itu, aku keinget tuh kata-kata dosen aku. Alhasil, oh ya udah oke, bismillah aja gitu. Walaupun emang ada salahnya gitu kan. Sebenarnya tips juga nih ya bagi teman-teman kalau misalkan kita lagi di tes, terus kita tuh ngerasa kayak jawaban kita tuh kurang tepat atau ada yang salah, kan bisa aduh aku salah, maaf. Karena itu kan sebenarnya tidak boleh ya. Iya, makanya harus percaya diri kadang, ya. oke, ya udah gak apa-apa, lanjut aja, seakan-akan itu tuh tidak ada kesalahan gitu. Nah, aku tuh menerapkan seperti itu gitu. Nah, selanjutnya alhasil keterima juga tuh kan. Sebenarnya itu ada 10 atau enggak 11-an karena emang setelah corona ya. Jadi emang pas 2022 itu kita emang minim dari pendaftarannya gitu. Berbeda dengan sekarang yang emang lumayan melonjak gitu kan. Dilihat dari pageant yang emang baru lahir kan ya, nggak lama seperti pageant-pageant lainnya. Nah, setelah itu, setelah pemilihan dan mengikuti beberapa rangkaian karantina, emang awalnya deg-degan, nggak percaya diri gitu. Cuman karena emang rasa keingintahuan ketika Miss Muslimah itu kan sebelum grand final itu ada karantina ya. Nah, yang dimana karantina itu ada salah satu karantina dari pertama itu penambahan materi. Kayak materi-materi kayak public speaking, kayak personal branding gitu dan lain sebagainya. Nah, dari setiap materi itu aku memperhatikan dan aku merasa kayak aku harus nanya nih. Supaya apa? Supaya aku juga terlihat aktif tentunya kan. Terus juga apa yang kita ingin tahu tuh jadi lebih tahu lagi. Supaya bekal kan kita ke depannya, supaya kita tuh aku tujuan jadi winner tuh pengen seperti ini. Nah, itu dari materi-materinya. Dari pas saat karantina itu gitu kan. Kayak personal branding kan dikasih tahu sama pematerinya itu kita harus bisa membrandingkan diri kita gitu. Sedangkan sekarang tuh kan zamannya dilibatkan dengan zaman kan banyak banget yang insecure gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita bisa menghadapi
rasa insecure itu nih, kita misalkan pengen bikin vlog ya dari brand apa nih, tapi kita tuh ngerasa, iya aku tuh malu, aku tuh gak cantik, aku tuh gak pede ngomong. Nah, masih banyak yang sering berpikir seperti itu. Nah, aku tuh mempertanyakan hal itu supaya apa? Supaya aku juga tahu, supaya ada pembekalan ke aku. Jadi ketika nanti aku ditanya, kan kamu jadi model, pasti tahu dong cara menanggapi rasa insecure itu seperti apa. Nah, kan aku mikirnya ke depannya gitu ya. Jadi kalau misalkan aku ditanya seperti itu, jadi lebih baik aku tanyakan terlebih dahulu kepada orang yang memberikan materi gitu. Supaya lebih tahu lagi gitu ya. Begitu juga dengan public speaking, walaupun sebenarnya kan yang lebih banyak aku mempelajari pelajaran public speaking itu kan di kampus ya, terutama karena emang dari sebelum-sebelumnya ya udah diajarin juga sama beberapa dosen, jadi hanya mendalami lagi aja nih dari pas saat karantina ini dan merealisasikan apa bener nih yang dimaksudkan dengan dosen aku A ini tuh bener gak ya dengan pemateri yang ini gitu, dan ternyata itu bener, dan ternyata itu menambah poin plus dari keaktifan kalau kita bagi nilai berarti ya teh. Iya, jadi untuk syarat untuk jadi top 3 atau winner itu sendiri bocoran untuk teman-teman nih. Syarat untuk jadi winner itu sendiri ya pastinya tentu dari pemahamannya sih. Kita bisa menuangkan pemikiran kita bisa percaya diri nih dari video-video kan sebelumnya juga ada video-video perkenalan dan juga advokasi. Kebetulan aku itu untuk shoot videonya sengaja dari teman-teman Himakopi juga kan. Nah, banyak banget yang ngebantu banget lah ya dari Himakopi ini sendiri gitu. Nah, banyak belajar itu dari masalah kita percaya diri. Awalnya juga aku pas sebelum tag itu aku udah minder duluan, aku bisa nggak ya? Tapi dengan adanya keyakinan teman-teman nih ya yang sama-sama satu frekuensi, ya hasil aku bisa nih gitu kan untuk lebih percaya diri untuk bisa bikin video-video gitu. Nah itu bisa realisasikan dari pemateri-pemateri sebelumnya, karena emang adanya video advokasi itu setelah adanya materi berarti dari dikasih tugas ya Teh? Iya, tugas-tugas. Jadi setiap ada materi ada tugas, ada materi ada tugas. Itu sebenarnya poin plus kan ya dari adanya karantina ini. Kenapa kita ada karantina dan juga ada kita udah bayar biaya mahal tuh karena emang pasti feedbacknya kita dapat gitu. Ya selain dari materi juga dari relasi, dari pengalaman juga banyak lah gitu. Apalagi kan bisa dibilang pigeon atau model Miss Muslimah ini tahap atau tangga pertama menuju kita ke pigeon-pigeon selanjutnya atau ke pigeon-pigeon internasional bahkan. Jadi kita kalau misalkan mau jadi model nasional atau internasional bahkan itu tuh harus punya pengalaman dan tentu pengalaman itu dari hal yang terkecil seperti ini kan. Jadi kita tuh memberikan peluang kepada teman-teman yang mau lebih dalam lagi nih ya dalam dunia permodelannya itu sebagai tangga pertamanya nih gitu, pengalaman dari Miss Muslimah dulu, nanti langsung berlanjut ke bagian Jawa Baratnya, berlanjut lagi ke nasional, berlanjut lagi ke internasional, seperti itu. Dari hal kecil dulu aja gitu ya. Hal kecil dulu. Oke, Teteh tadi udah menjelaskan ya step by stepnya bagaimana. Boleh tahu gak Teh persyaratannya itu apa aja sih? Siapa tahu kan teman-teman yang nonton nanti siapa tahu ada yang ingin daftar tahun depan gitu. Kalau untuk sebentar aku lepas dulu ya. Sebenarnya itu tidak bisa dipakai dulu karena emang lagi dalam masa penobatan. Jadi karena masa trivalenal itu karena emang supaya lebih ke siapa nih yang mau memakai ini selanjutnya gitu. Soalnya kan karena emang crown-nya winner itu yang bisa dibilang terpandang banyak orang yang memperebutkan. Apalagi mungkin nanti crown ini yang bakal ada di tengah-tengah panggung yang akan diperebutkan oleh 11 finalis Miss Muslimah 2023 nanti gitu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi, persyaratannya apa? Persyaratannya itu tentu ada batasan usia. Batasan usia dari 13 sampai 24 tahun. Dengan kutip yang 20 ke atas itu yang belum menikah. Gitu. Jadi berarti selama harus jangan dulu nikah gitu ya? Iya betul. Selama 1 tahun menjabat itu tidak boleh menikah. Iya, jadi emang selama aku dari tahun kemarin ya, dari 2020 sebenarnya ada nih keinginan cuman karena emang dari awalnya persyaratannya itu belum boleh menikah gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa fokus. Iya, kalau misalkan kita udah berumah tangga kan terbagi ya fokusnya gitu. Apalagi iya, terus juga kan emang dalam persyaratan dunia perpijenan itu kan kebanyakan yang seperti itu ya belum menikah, terus jadi pijen-pijen yang lain juga sama.
Tentu. Nah, selain itu juga beragama Islam tentu, Pasti. karena ini muslimah ya. Muslimah gitu kan. Yang berakhlak baik juga tentu, nggak akan mungkin kan kalau misalkan kita yang emang bisa dibilang selonboy ya, yang kadang ada juga kan ya, bukan berarti menjaz ya, ada juga mungkin yang berpakaiannya kurang baik gitu, itu juga bisa menjadi pertimbangan pertimbangan. kita. Iya, soalnya kan yang namanya Miss itu kan sebagai contoh ya, Iya, kan nggak akan model lah mungkin, ya. iya role model, nggak akan mungkin kita memilih orang yang mungkin dari pakaiannya aja mereka belum bisa Mencerminkan iya, gitu. mencerminkan dunia muslimah gitu. Mungkin itu sih, cuman persyaratannya mungkin itu yang lebih berat tuh, tidak iya, boleh betul. menikah dulu. Iya, itu sangat berat gitu ya. Iya. Oke Teh, ada gak Teh bocoran sedikit nih untuk grand final nanti? Persiapannya harus apa aja sih? Oke, untuk para finalis yang mungkin nanti ada selewat kalian yang menonton video ini, mungkin untuk persiapannya itu lebih pada ke percaya dirinya kita, ilmu kita, apalagi karena sekarang ini kan aku sedikit menjelaskan juga ya, bahwa Miss Muslimah yang sekarang itu berbedanya kenapa? Karena kita saat ini sudah dikenal oleh Dinas Pariwisata dan juga di Purwakarta. Soalnya dari sebelum aku itu mungkin ini masuknya ke sejarah Miss Muslimah ya. Boleh. Nah, sebelumnya itu kan Miss Muslimah itu dipegang sama Jabar Faktor dari Bandung, yang bukan dari Purwakartanya. Bukan dari Purwakarta itu? Iya, bukan dari dinas, tidak diketahui sama dinas juga gitu. Nah, saat ini yang 2023 ini kita memperkenalkan kepada Dinas Pariwisata, dan kebetulan emang sudah terpandang dong ya, wah ini ada Miss Muslimah Purwakarta gitu kan. Dan alhamdulillahnya atas izin Allah juga kita langsung berlanjut diketahui oleh provinsi gitu, sama provinsi Jawa Barat gitu, sama Dinas Pariwisata Jawa Baratnya gitu kan. Otomatis kan itu emang sudah benar-benar terakui banget ya, yang dimana kedepannya juga nanti para finalis siapapun itu yang terpilih menjadi winner itu harus benar-benar memanage programnya itu harus sebaik mungkin, karena emang benar-benar kita disorot banget gitu ya sama provinsi langsung nih dalam dunia perpijenan gitu. Nah, setelah itu karena kita insya Allah melaksanakan acara grand final ini di Gedung Center Kreatif yang di Purwakarta itu GCC, yang dimana mungkin bisa dibilang ada sekitar 350 penonton, yang lebih banyak lagi daripada tahun kemarin. Itu yang benar-benar sangat harus dipersiapkan oleh para finalis itu tentu dari mental sih. Mental percaya diri ya. Mental percaya diri. Kenapa? Karena nanti kan kita bakal ada penampilan catwalk ya. Nah, catwalk itu kan kalau misalkan kita tijalikeh sedikit aja kita malu. Soalnya kita emang ditontonnya sama ratusan orang nih gitu dalam acara besar yang dimana mungkin insya Allah bakal dihadiri oleh dinas-dinas, kayak Dinas Pariwisata bakal hadir, terus dari provinsi kemungkinan juga bakal hadir, dan tentunya mungkin Bupati Purwakarta juga akan hadir gitu. Jadi biasa sekali dihadiri oleh sampai orang gitu ya. Ternama gitu iya, sama orang-orang ternama. Jangan sampai performa kalian nanti ketika grand final itu menimbulkan kesalahan. Jadi selama 1 minggu ini harus benar-benar persiapannya harus matang dari diri kitanya sendiri, harus bisa menampilkan yang sebaik mungkin gitu. Karena kita kalau berhasil kita bangga dong, kita lihat sama banyak orang. Tapi kalau kita gagal kita malu sendiri gitu. Jadi itu sih konsekuensinya. Jadi harus lebih mempersiapkan ke mental, apalagi nanti ada Q&A juga. Harus ini pengetahuannya. Iya, pengetahuannya juga. Terus harus bisa dilatih public speakingnya juga gitu. Gimana cara supaya nggak gugup. Apalagi kan kalau misalkan tiba-tiba ditanya nih ya nggak kita ketahui, kan selalu kayak apa ya, padahal aku udah nyiapin jawabannya. Kadang nervous gitu. Nervous gitu. Iya, makanya emang harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang. Apalagi kan ini udah H-7 ya, untuk udah menuju sebentar lagi. Iya, harus persiapan. Oke Teh, boleh Teh kan Teteh selama ini udah menjabat setahun ya, tadi saya udah singgung. Gimana nih kan menjadi Miss Muslimah, menjadi the winner itu nggak hanya menjalankan mulus gitu, pasti ada suka dukanya. Gimana nih suka duka dari Teh Ai? Mungkin suka dukanya dari dukungan juga ya sebenarnya. Dukungan ada orang yang pro dan kontra, apalagi pastinya. Apalagi dukungan itu dari orang-orang yang benar-benar menyemangati hidup gitu. Jadi saudara,
orang spesial, sahabat, itu kan berpengaruh ya pada semangat kita gitu untuk menjalaninya. Mungkin selain dari dukungan itu yang membuat ngedown, apalagi aku dibilangnya tipikal orang yang emang baperan ya. Jadi kalau misalkan ada masalah sedikit aja yang jadi nggak enak gitu ya. Selain dari mungkin dari hambatannya dari ini ya, dari perasaan kita sendiri gitu ya, yang harus bener-bener, apalagi kata-kata orang kayak misalkan, ih kan kamu Miss Muslimah kok kamu kayak gini gitu. Pasti nah itu ada iya penilaian yang orang. emang bener-bener kena mental banget sebenarnya gitu iya. Nah cuman karena emang banyak lagi orang-orang yang bisa lebih menyemangati, Mendukung lah iya mendukung juga. Selain itu juga sebenarnya dari masalah perkuliahan dan pekerjaan sih yang emang bener-bener harus membagi waktu. Apalagi sekarang kerasa banget itu ketika mau lengser. Mau pemilihan sekarang kerasa banget, emang bener-bener waktu sudah dipadati, sedangkan aktivitas aku kan kuliah dan juga ngajar ya, dan kerja juga, emang bener-bener harus bener-bener manage waktu banget. Belum lagi kalau misalkan ada pikiran-pikiran dari masalah lain nih, misalkan yang bener-bener berdampak banget, nah itu udah bener-bener udah bikin kepala tuh pecah banget lah sama pemikiran apa-apa. Tapi untungnya dengan punya kepercayaan diri sendiri gitu bisa menjalani dan menyelesaikan sampai mungkin nanti tuntasnya gitu, mau gak mau ya harus dihadapi karena emang pilihan ini aku yang milih dari sebelumnya, jadi konsekuensinya udah tahu ke depannya bakal seperti apa gitu. Mungkin kalau senangnya tentu kita bisa punya banyak relasi yang nggak kenal jadi kenal gitu kan, kayak bagian kedinasan juga sekarang jadi baru kenal sekarang sebenarnya tuh dari Miss Muslimah gitu. Iya jadi lebih senangnya itu ngerasa kayak, mungkin sekarang belum kerasa senang sih sebenarnya, belum kerasa senang. Bisa kerasa senang kalau bisa menghasilkan Miss Muslimah 2023 ini yang lebih baik lagi dari aku, itu baru ngerasa senang. Kalau misalkan belum, itu belum akan ngerasa senang gitu. Soalnya aku tuh ingat kata-kata dari kakak tingkat aku tuh bahwa kamu bisa dibilang orang yang sukses kalau kamu bisa menciptakan bawahan kamu yang lebih sukses dari kamu gitu. Jadi itu sih yang aku tanamkan dari sejak SMA ketika aku berkecimpung di dunia organisasi gitu. Oke, luar biasa sekali ya Teh. Boleh Teteh terakhir kesan pesan untuk Miss Muslimah ke depannya? Mungkin lebih ke pesan ya, pesan kepada winner dan juga reng-rengannya nanti, apalagi kan ini ada beberapa kategori ya, harus lebih bisa sama-sama belajar, harus lebih bisa sama-sama menyatukan beberapa kepala, apalagi sekarang 11 orang ya. Satu winner harus bisa menyatukan 10 orang dalam satu proker. Itu emang paling susah harus banget. Pemikiran gitu ya? Iya, harus satu pemikiran, jangan sampai yang ini pundung, yang ini harus gini, pokoknya emang banyak banget lika-likunya. Itu winner itu harus bener-bener bisa menyatukan pemikiran-pemikiran yang emang mungkin bisa dibilang masih banyak yang ego gitu kan, apalagi kan ini finalis yang sekarang bener-bener warna-warni ya, ada yang masih sekolah SMA, ada yang kuliah, ada yang kerja, jadi emang bener-bener harus dari kesibukannya disatukan gitu. Nah itu mungkin itu dari winnernya harus bisa menjadi penengah kepada bawahannya, harus bisa lebih menuangkan ide yang lebih spektakuler lagi dari angkatan sebelumnya, dan tentunya harus bertanggung jawab sih atas apa yang mereka pilih. Harus kuat dan juga sabar sama konsekuensinya nanti, sama ujian-ujiannya nanti selama 1 tahun ke depan, dan tentunya harus istiqomah ya, apalagi dalam lebih ke ini kan banyak banget ya yang usianya di atas 20, mungkin godaan-godaannya yang teman-temannya ketika teman-teman udah banyak yang menikah, dianya belum sendiri, itu harus bener-bener menahan godaan. Iya, menahan godaan banget. Soalnya emang kebetulan dari angkatan sebelumnya itu emang beliau tuh berkata emang seperti itu, paling berat. Pasti berat sih. Aku punya pemikiran pengen melanjutkan dalam dunia pernikahan, tapi karena emang terhalang sama ini, sama tanggung jawab ini, yang mau nggak mau harus dituntasin dulu. Iya, dituntasin dulu tanggung jawabnya gitu. Mungkin harus bisa, karena apa? Sebenarnya kita bukan semena-mena ya memberikan aturan tidak boleh menikah, tapi karena emang dalam atasnya kita aja, dalam internasional kita aja emang seperti itu kan, tidak boleh, supaya fokus gitu, supaya fokus dalam proker-prokernya, supaya fokus untuk bisa menjadi role modelnya. Walaupun emang ada kata peribahasanya kan yang udah menikah juga bisa jadi role model,
Tapi kan berbeda ya. Berbeda. Ininya waktunya membagi waktunya beda lagi. Waktu dan kefokusannya beda lagi, tujuannya juga beda lagi. Makanya kenapa kita memfokuskan kepada persyaratan itu gitu. Jadi harus benar-benar istiqomah lah ya, jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan gitu ke depannya. Jadi semoga bisa benar-benar membawa nama baik Miss Muslimah, apalagi harus bisa benar-benar memberikan dampak yang positif ke Purwakarta karena kita sudah benar-benar terpandang oleh Bupati gitu sih pesannya untuk winner dan juga rekan-rekannya. Oke, makasih ya Teh Ai atas waktunya. Oke, aku pemirsa Mutakin TV mungkin cukup sekian dari bincang-bincang hari ini. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang STI Mutakin, boleh kepoin Instagram @multimedia dan @STI Mutakin Purwakarta. Saya Adilah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.